Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ingkang tansah kula hormati seluruh jajaran kepengurusan SH Teratai Kabupaten Tuban, seluruh para undangan, wabil khusus Forbimka Kecamatan Semanding, dan Bapak Kapolsek, sedanten kemawon anggota Setia Hati Teratai seluruh Kabupaten Tuban yang saya hormati. Nyuwun sewu, seakan saya berada di satu kekuatan yang sangat besar. Karena memang selama ini nyuwun sewu dalam ngertos tapi nggak ngerti. Terusan yoga kula nggih anu Pak Sunarno. Termasuk apa warga nggih nyuwun sewu boten patos kepaham. Tapi nggih alhamdulillah yoga kula sing lajeng niku termasuk warga daripada Setia Hati. Dan saya juga merasa bangga, Pak. Dan banyak sekali hikmah yang saya bisa ambil. Niki kula tahadus bin nikmah. Saya syukur nggih muga-muga ojo sombong nggih. Saya punya pengalaman sedikit. Anak saya ketika itu di pondok pesantren, di sisi lain dia memang belajar ilmu bela diri, dan itu memang sesuatu yang menjadi satu tuntutan dalam hidup. Dalam prinsip kehidupan saya memang seperti itu. Jadi kebetulan anak saya juga belajar ilmu bela diri, kebetulan di SH. Yang dulunya memang saya tidak pernah mengenal sama sekali, cuman memang gitu, kok jangankan SH Teratai, yang lainnya pun saya tidak pernah mboten ngertos enten bela diri mau pencak silat. Sing jelas sing sering kula ngertos mau Jet Li, Pak. Jadi nek kadung delok film kungfu, waktu itu rasanya nek disenggol wong moh, Pak. Melaku kayak layangan pegat. Dan itu yang saya ketahui. Tapi ternyata memang itu sesuatu yang menjadi tuntutan dalam hidup. Kebetulan begitu anak saya masuk, ya saya persilahkan dan saya senang. Akhirnya setelah tamat dari pondok pesantren, alhamdulillah saya dapat rezeki. Anak saya bisa belajar di Timur Tengah. Ini pengalaman yang sangat luar biasa saya. Dengan keadaan seadanya. Dan itu bukan sesuatu yang pernah saya impikan, tidak pernah sama sekali. Betul-betul rezeki. Biasanya orang itu mau kalau berangkat ke sana menunggunya minim 2 tahun. Alhamdulillah anak saya hanya 7 hari. Maka ketika berangkat, begitu ketemu dengan teman-teman yang sesama mau berangkat sana, saling tanya, kok enggak pernah lihat anak ini? Ditanya, dulu karantinanya di mana? Yang paling banyak di Sukabumi, teman-teman saya. Di Sukabumi. Loh, kamu kok enggak pernah kelihatan? Ya, saya enggak karantina di situ. Nah, karantina di mana? Nyuruh saya Pak Sarito. Karena saya bilang, karantinanya di Polres Tuban. Karena memang apa? Ketika dia mau ke sana itu mintanya guru sana itu dia menjadi driver, Pak. Dia butuh SIM, dan SIM nggak ada Polres mau naik. Maka saya katakan karantina di Polres. Akhirnya kebetulan lagi rizik lagi. Ketika nyampe di sana tidak boleh dia Pak nyupir. Sama kiainya, habibnya, pemimpin pondoknya di Yaman itu tidak boleh. Oh, anak ini jangan suruh nyupir, suruh belajar aja. Akhirnya suatu saat dia mengenalkan diri, Pak. Sehingga akhirnya karena dari pengenalan dalam menjalani kehidupan itu, dia ada satu sedikit keahlian di luar pendidikan pondok pesantren. Apa itu? Pijetannya penak, Pak.
Terus saya sendiri kalau harus bin nikmat. Pijetannya kok enak. Tak itu lagi kok iso pijetnya enak. Jadi SH. Subhanallah ini ya. Dan dari pijetannya enak, justru di sana paling banyak dikenal ulamanya anak saya. Perkara baru kayak SH. Pijet. Ini loh Pak. Saya bangga. Makanya saya kula nyuwun sewu saya sempatkan untuk hadir karena nyuwun sewu bentar lagi kula niki mangke jam 11 iki badhe terbang ngene Saudi kula badhe kanjeng Nabi kula badhe umroh mangke tapi karena saya masih bangga saya senang. Hadirin rahimakumullah, saya juga bangga dengan yang tertera di situ. Kula delok selama ada matahari bersinar, subhanallah. Kata-katanya luar biasa. Dan semuanya tidak lepas dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Bisa kita melihat khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu tidak harus dia bisa memperjuangkan satu golongan, tidak. Tapi khairun nas terbaik daripada manusia. Nek jenenge manusia itu ora kudu abang, ora kudu ijo, ora kudu ireng. Asal dia manusia. Dan orang yang terbaik siapa? Anfa'uhum linnas. Orang yang mampu memberi kemanfaatan terhadap orang. Subhanallah. Dan ini yang saya temukan di TSH. Dan di selain ini saya belum pernah menemukan moto yang sedemikian itu. Sehingga dengan hal yang sedemikian ini saya yakin bukan satu yang berlebihan ketika selama matahari masih bersinar. Kalau betul apa selama matahari masih bersinar, sehingga ketika khairun nas anfa'uhum linnas tidak mungkin akan terjadi satu perpecahan. Karena apa? Paling tidak kita masih bisa memberikan kontribusi yang terbaik terhadap sesama manusia. Menapa malih ingkang sisah niki aja sok rumangsa bisa. Kanjeng Nabi pernah menyatakan al-qayyis, wong pinter. Wong pinter itu kalau kita melogikakan wong pinter kan ya siji tambah siji cepat loro. Terus ada sebuah permasalahan bisa menyelesaikan, itu orang cerdas. Jadi nyuwun sewu, wong cerdas itu apa? Orang yang mampu mencari solusi, itu cerdas. Tapi prinsip yang dikatakan cerdas oleh Rasulullah bukan itu. Ini bukan. Aja sok rumangsa iso. Mergo napa? Kanjeng Nabi dawuh al-qayyis mandana nafsahu. Orang yang merendahkan diri. Dipun aturaken Pak Sumarno, Pak Lesmarno. Orang yang mampu merendahkan diri adalah orang yang memiliki tingkat persaudaraan yang tinggi. Mustahil orang akan bisa mau merendahkan diri kalau tidak memiliki persaudaraan yang lebih kuat. Mustahil. Sehingga ini menjadikan dasar satu kekuatan yang luar biasa. Sampai delok, kekuatan yang terbesar itu bukan karena gejolak yang terjadi. Malah justru ketika gejolak yang terjadi itu lebih besar daripada adanya, itu biasanya malah tong kosong berbunyi. Kalau wang sulim alih, Kanjeng Nabi nate dawuh al-qayyis, wong sing cerdas itu bukan orang yang mampu memecahkan masalah, tapi yang dikatakan cerdas mandana nafsu, orang yang merendahkan diri. Dan maka ketika orang itu memiliki prinsip dalam hidup, dia merendahkan diri, justru akan jauh lebih ditakuti orang. Nyuwun sewu, bukan karena nyuwun sewu dipunaturaken kekuatan seorang, bukan karena dia dibacok pedang ora cerdas, enggak. Wong ditembak laka-laka disuduk mantuk-mantuk, bukan itu Pak orang yang kuat. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan apa yang menjadi gejolak nafsunya. Dan ini menjadi satu prinsip daripada kehidupan SH ini yang saya tahu.
Mari sedikit demi sedikit saya mengenal. Oh ternyata memang, dan memang yang kula kenal tidak siapapun ya. Pokoknya yang kula kenal dibuatin orang kok bersaudara berbulan itu dan daya baru yang justru yang baru kenal ya gitu. Maka gendon saya bangga sangat, apalagi dipun aturaken SH Trate terlahir diapit di antara dua organisasi besar keagamaan, sehingga ini menunjukkan sesuatu yang akan menjadikan kehidupan itu akan jauh lebih baik. Karena gendon saya Pak, selama ini wacana yang kita dengar antara nih sing 1918 dari 1926 gitu, itu akan menjadikan selalu satu berjalannya tanpa ada penyeimbang. Yo delalah penyeimbangnya sing tengah hanya SH. Giliran saya muliane dia terlahir setelah 1926. Paham nggih? Nggih malane Masya Allah dengan rasa bangga saya bisa ikut serta duduk kali panjenengan sedaya yang dimana momennya adalah memperingati 100 tahun lahirnya SH. Hadirin rahimakumullah. Mari kita berusaha membuka lagi sejarah. Ini ada sebuah sejarah. Sejarah itu memang kepentingan dari sebuah kekuasaan. Dan tidak satu pun sejarah yang terjadi kecuali memang kepentingan daripada. Dan yang paling banyak sejarah itu selalu ditutupi, Pak. Karena apa? Ketika orang itu mengingat akan sejarah pasti akan tumbuh girohnya luar biasa. Makanya ini momennya sekaligus kita akan merayakan sebentar lagi kita masuk di bulan Maulud, yang dimana di situ ada sebuah peringatan yang sangat luar biasa. Apa itu? Lahirnya manusia, makhluk teragung. Sehingga ketika kita mau mengungkap sejarah betapa lahirnya manusia atau makhluk yang teragung adalah merupakan satu awal dari titik kecerahan dalam hidup kita, maka kita seyogianya jangan pernah melupakan apa yang dulu terjadi. Mulane nyuwun sewu Pak Karno nek dawuh jas merah, jangan pernah sekali-sekali melupakan. Dan sejarah yang terjadi untuk saat ini nyuwun sewu banyak dikaburkan. Karena apa? Untuk tidak memberikan semangat terhadap generasinya. Makanya 100 tahun paling tidak kita harus memiliki semangat yang jauh lebih tinggi dari sekedar apa yang dulu kita lakukan. Salahuddin Al-Ayyubi, pernah dengar enggak? Atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sultan Salatin nek wong Jawa ini. Itu pernah membuat satu sejarah yang sangat luar biasa. Wong Islam itu dulu pernah terjadi perang salib. Selama perang salib itu orang Islam nggak pernah menang. Ini masalahnya bukan masalah orang Islam karena Muslim enggak, tapi masalah peperangannya. Dan selama perang itu orang Islam nggak pernah menang. Perang salib itu terjadi kurang lebih kalau tidak salah 100 tahun. Pak, masuk perang kok 100 tahun Londo di daerah ini 350 tahun. Dan setiap kali di satu pertempuran itu nggak pernah. Sehingga ketika itu satu saat ada panglima perang jenis Salahuddin Al-Ayyubi. Dia itu aslinya orang Kurdi. Kurdi itu daerah Irak, perbatasan antara Sam itu daerah Syria. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi dia hijrah ke Mesir. Dia mencermati kenapa angger perang kok. Ternyata dia menemukan satu titik permasalahan dari kalai perang. Apa? Pada saat itu orang Islam sudah melupakan sejarah. Sehingga karena tidak tahunya sejarah dan sejarah sudah campur adukan, sehingga jauh lebih kabur daripada apa yang sebenarnya terjadi, sehingga hero-nya semangatnya kurang. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi menangkap, wong iki sing akeh mergo sekali. Karena apa? Kita punya sejarah yang sangat luar biasa. Orang usah dilakoni, diceritakno tok musuh wedi. Nyuwun sewu, Kanjeng Nabi itu pernah melakukan satu
pembebasan dalam satu wilayah itu bukan karena kekuatan terbesar pasukannya, enggak, tapi kekuatan hati, kekuatan persaudaraan. Kanjeng Nabi itu pernah perang Mu'tah, pasukannya Kanjeng Nabi 3.000, wong Romawi 20.000 Pak. Sampai bayang no, siji banding piro? Siji banding 5, isek kurang, siji banding 6 isek kurang. Kanjeng Nabi 3.000, wong Romawi 20.000. Niku pasukan Romawi kocar kacir sampai Melayu, sampai terjadi sampai sekarang. Wong Romawi itu identik dengan Eropa. Itu perkara ini perang Mu'tah. Dan itu belum pernah sejarah perang di dunia kayak diri perang Mu'tah, belum pernah. Dan ini terlupakan, dilupakan, dikaburkan agar apa? Orang yang di belakang hari, generasi kemudiannya dia lupa. Sehingga ketika dia lupa, dia semangatnya untuk memperjuangkan keislamannya, kalau dia Islam, maka dia akan lemah. Sehingga Salahuddin Al-Ayyubi ketika perang salib itu dia punya anak, kenapa Islam bukan? Karena ternyata memang sudah sedemikian lupa dengan sejarah yang pernah terjadi di zaman Rasul. Jadi semangatnya kurang. Akhirnya dia menangkap, ini dia caranya menang. Akhirnya kebetulan saat itu Mesir pada saat itu budaya bersastra itu pas puncak-puncaknya. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi ketika menjadi panglima perang, dia membuat satu lomba karya tulis. Membuat lomba karya tulis, dilombakan, kebetulan yang menang itu namanya Ja'far Al-Barzanji. Pernah dengar ya? Yuk kita berjanji gitu. Jadi ketika itu pas yang menang Ja'far Al-Barzanji ini ngarang kitab sing isine sejarah Kanjeng Nabi. Karena apa? Kanjeng Nabi itu pernah melakukan satu pembebasan nyuwun sewu. Rasulullah tidak pernah melakukan penaklukan. Rasulullah itu sepanjang peperangan yang dijalannya, lebih kula matur, tidak pernah melakukan satu penaklukan. Bahasanya pembebasan. Mergo setiap daerah yang ditaklukkan oleh Rasulullah itu jauh sebelumnya sudah menjadi jajahannya negara lain. Jadi kados Sam itu dulunya jajahannya Persia. Kados Turki, kados Mesir, ini dulu jajane Romawi. Sehingga ketika itu Kanjeng Nabi membebaskan. Mergo setiap kali pembebasan yang dilakukan Rasulullah itu sing kalah dibebaskan oleh Rasulullah. Kowe sakare kowe nek Islam yo tak lindungi, nek kowe gak Islam kudu bayar pajak. Dan pajaknya tidak sebagaimana pajak yang ditarik sebelumnya oleh Romawi. Romawi itu andikan dia menarik pajak 100%, kalau Kanjeng Nabi hanya ditarik 5%. Itu jaminan seutuhnya kamu bebas melakukan apa, kamu bebas memeluk agama apapun. Itu makanya dikatakan Kanjeng Nabi setiap penaklukan daerah itu kurang identik kalau dikatakan penaklukan, tapi pembebasan. Nah, Kanjeng Nabi setiap kali melakukan pembebasan itu nyuwun sewu, tidak pernah membuat kekuatan besar, tidak pernah. Belum pernah, justru malah pernah sekali membuat kekuatan besar. Anggite sahabat mesti menangi. Mergo saat itu pasukan Kanjeng Nabi 10.000, musuhnya 3.000. Wis muni wis mesti menangi iki, malah ora kali. Makanya sesuatu itu tidak akan pernah ada prinsip kemenangan suatu karena besarnya anggota kita, tapi kekuatan yang ada di dalam hati. Bahwa yang dipun aturaken Pak Semarang, kekuatan persaudaraan. Selama persaudaraan terjalin dengan baik, mustahil akan bisa dikalahkan. Sehingga Salahuddin Al-Ayyubi mau gawe lomba karya tulis cerita tentang Nabi. Di lomba ono sing menang Ja'far Al-Barzanji. Sing diwaca kita berjanji ini. Sehingga ketika Ja'far Al-Barzanji sebagai pemenang, maka karya tulisnya itu dibuat bacaan wajib. Seluruh negeri Mesir wajib, setiap pembukaan apapun wajib dibuka dengan berjanji. Sehingga karena penghayatan kita berjanji di Pak, semangatnya tumbuh. Perkara di situ menyebutkan persaudaraan yang sangat kuat. Akhirnya nyuwun sewu Pak,
Salahuddin Al-Ayyubi begitu membuat bacaan wajib terhadap seluruh orang Mesir, kitab Ja'il Barzanji, itu semakannya tumbuh. Mereka kalau kitab Barzanji itu diterangkan kekuatan itu bukan menang karena besarnya orang enggak, tapi karena kekuatan dari apa? Akhirnya tumbuh Pak semua. Begitu budal perang nyun saya Salahuddin Al-Ayyubi pasukan kan saya di pantai. Lu bisa menang Pak, ya kenapa muncul? Makanya sejarah jangan pernah dilupakan. Nah yang paling banyak terlupakan yaitu pembebasannya Nabi. Pada perang Mu'tah itu nyuwun sewu Kanjeng Nabi. Jadi terjadinya perang Mu'tah itu begini. Tahun ke-6 Hijriah Rasulullah berangkat dari Madinah ke kota Mekah. Tujuan utamanya api umroh Pak. Jadi Kanjeng Nabi itu umroh. Yang pertama kali dilakukan antara haji dan umroh justru umroh Pak. Makanya fenomena akhir zaman yang setinggal ini wong kurang begitu memperhatikan haji tapi umroh. Makanya haji sampai daftar saya ikut 40 tahun Pak. Iya nek menangi wong pemilu Arab yang menangi bahwa orang. Makanya, nah karena memang yang dilakukan Rasulullah yang pertama kali itu umroh. Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah gitu, ke Madinah. Untuk 6 tahun sahabat-sahabat itu yang asli orang Mekah rindu Pak dengan daerah kelahirannya. Lalu anak uang itu keluar, luwun sewu, boro, apa mengembara, itu niat utama pasti ingin kembali Pak. Lalu sampai onen hujan emas di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri. Jadi anak uang mengembara, mau golek duit, pergawe nak jobo, itu pasti yang diinginkan pulang. Anak uang metu gak kepengen mulai itu biasanya bujuni digombikan uang. Maka ketika itu sama Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu rindu dengan tanah kelahirannya luar biasa. Akhirnya pada tahun 6 Hijriah Kanjeng Nabi mengajak 1.500 sahabat untuk ke kota Mekah. Sisi lain karena ingin umroh, karena memang rindu kampung. Akhirnya 1.500 sahabat ini berangkat Pak. Dan tujuannya memang umroh, tidak untuk perang. Pergopo sebelum tahun 6 Hijriah ini antara pertama kali hijrah Kanjeng Nabi sampai tahun 6 Hijriah ini banyak sekali terjadi perang dengan orang Mekah. Makanya orang Mekah selalu kalah. Maka di tahun ke-6 Hijriah ini Kanjeng Nabi berangkat ke Mekah tidak membawa alat perang. Gak bawa alat perang sama sekali tidak. Saya boleh mengaku tidak ada yang dibawa alat perang. Berangkat ke Mekah tujuannya apa? Umroh. Kanjeng Nabi berhenti di kota Hudaybiyah. Kongkonan Sayyidina Utsman, kamu masuk kabari wong Mekah bahwa saya dengan sahabat mau masuk ke negeri Mekah dengan tujuan umroh. Akhirnya Sayyidina Utsman berangkat ke Mekah. Ditanya sedino rong dino Utsman nggak pulang Pak. Akhirnya terbetik kabar nek Utsman dibunuh. Maka ketika terdengar kabar bahwa Utsman dibunuh, Rasulullah dengan 1.500 sahabat sumpah di bawah pohon Ridwan. Makanya terkenal sampai sekarang di Indonesia jenenge Bai'atul Ridwan. Jadi ada sumpah di bawah pohon. Jadi nyuwun saya Pak, sumpah serapah untuk suatu organisasi bukan satu yang berlebihan. Jangan Kanjeng Nabi sama. Maka ketika itu Kanjeng Nabi dengan sahabat sumpah di Pohon Ridwan yang isi sumpahnya tidak mundur setapak pun andekan orang Mekah menyerang. Padahal Kanjeng Nabi 1.500 gak alat perang, orang Mekah pasukannya kok 6.000 Pak. Makanya Kanjeng Nabi sumpah tidak akan mundur setapak pun kok umpama wong nyerang wong Mekah apa. Lho niki nyuwun sewu Pak. Sumpah yang isinya sedemikian itu Kanjeng Nabi gak alat perang. Wong Mekah 6.000 pasukan dengan senjata yang mutakhir, canggih. Gak wani. Roh sumpah kang itu gak wani. Mana nyuruh saya, wong Islam itu asal mau saling menanamkan persaudaraan. Orang usah geger, orang usah ngetokno kekuatan. Wong kafir lebih. Prinsipnya apa? Ya persaudaraan tadi. Akhirnya pedih. Wong Mekah bisa kafir wong Mekah.
bahwa Nabi Muhammad, Bang Muhammad tidak mengatakan Nabi, Bang Muhammad sumpah tidak mundur setapak pun andekan orang Mekah. Orang Mekah Medina. Akhirnya karena takut orang Mekah mengirimkan 2 delegasi untuk melakukan perjanjian damai. Terus jak damai. Muhammad ini kira-kira wah kadang muring-muring entek wong Mekah, wong 6.000 lho entek. Akhirnya diajak damai. Dan isi perjanjian damai, 1, Muhammad dan sahabatnya tidak boleh masuk kota Mekah tahun ini. Padahal Kanjeng Nabi nyuwun sewu sudah memakai pakaian ihram. Sudah niat napa Lah nek ana wong wis nganggo pakaian ihram, wis niat umroh atau niat haji, kok gak sido, itu wajib memotong kambing. Jadi bayar fidyah. Ana fidyah ya. Nah Kanjeng Nabi saat itu sudah memakai pakaian ihram. Diajak perjanjian Muhammad tahun ini tidak boleh masuk kota Mekah. Artinya dikon balik ke Madinah. Woi ku nek cara saiki wis kadung budal Jeddah mongon mulai. Lu iki kan kata tuh. Apa kena awal-awal apa konora? Awal apa Pak? Konora atau corona? Konora Pak, konora haji, konora jamaah, konora sekolah. Loh itu sudah terjadi, pernah terjadi pada zaman Kanjeng Nabi. Mulanya sejarah itu jangan sampai lupa Pak. Wah itu ngalih sejarah, isinya mau muring-muring toh. Sehingga akhirnya nyuwun sewu, Muhammad tidak boleh masuk tahun ini ke Mekah. Kanjeng Nabi menerima ya wis kok. Isi perjanjian yang kedua, tidak diperbolehkan melakukan satu pertempuran selama 10 tahun. Artinya kudu gencatan senjata selama 10 tahun Pak. Dia ini kalau Kanjeng Nabi tanda tangan ini. Perjanjian yang ketiga, nek ana wong kafir mlebu Islam kongkon balik, gak oleh. Nek ana wong Islam mlebu kafir kongkon ngeculno. Iki nek terus sampean masuk akal ndak? Ndak masuk akal, Pak. Nek ana wong kafir mlebu Islam kongkon balik no. Nek ana wong Islam metu kok dadak dene murtad, kongkon ngeculno. Ditandatangani Pak kanjeng. Sampai sahabat semua, iki nabi tenan ta ora? Ya karena emosi, karena benar. Dan ini kelebihan, dan ini mukjizat. Maka setelah terjadi gencatan senjata selama 10 tahun, masya Allah luar biasa. Kanjeng Nabi membuat kesempatan, kirim surat seluruh raja-raja di Jazirah Arab, dikirim surat Pak. Kan damai, tidak boleh melakukan peperangan. Jadi dikirim surat, ayo mlebu Islam, nek gak dulu gak apa-apa, nek gelem mlebu Islam. Jadi dikirim surat orang Kanjeng. Ono sing gelem, termasuk Raja Mesir mau. Ono sing gak gelem, tapi menerimakan. Yes aku sepurane aku gak iso. Kamu sudah aku. Ya apa kan? Tapi ono Romawi itu ketika dia diberi surat karo Kanjeng Nabi dijak damai mlebu Islam, dadak kurirnya dibunuh Pak, dipenggal kepalanya. Dan kurir itu duta. Makanya duta besar itu selalu dilindungi oleh negara lain. Gila nonton Pak. Jadi orang lain, jadi mau mungkin orang Indonesia dari kedutaan Belanda, maka apapun bentuknya tidak boleh dia bunuh nopo-nopo, karena memang dia wakil. Sehingga ketika Kanjeng Nabi ngirimi surat melalui Raja Romawi, kurirnya dibunuh. Ya berarti ngajak perang. Padahal nyuwun sewu Kanjeng Nabi hanya memiliki pasukan 3.000. Karena roh kurirnya dipenggal, wah ini ngajak perang. Makanya nyuwun sewu Kanjeng Nabi tidak melakukan penaklukan Pak, Kanjeng Nabi melakukan pembelaan. Maka ketika itu wah itu mau aku dikurir tak komentar api-apian kok dipaten, berarti ngajak perang. Kanjeng Nabi menyiapkan pasukan Pak 3.000 orang. Romawi ngerti nih Kanjeng Nabi menyiapkan pasukan berapa? Dia menyiapkan pasukan 20.000 orang. Terus gak banding. Kanjeng Nabi senjatanya sak anani, sing Romawi canggih luar biasa. Pasukan panglimane jenenge raja jenenge Heraklius wis zaman biyen entek nyamek kurang golek Pak gondane jurduk Jemawaki. Ora tedas Bapak palune mandi tapi nek kerupuk itu tedas Pak. Itu ora tedas berarti nanti utuh. Akhirnya siapa Pak? Kanjeng Nabi pesen Pak. Yang pertama kali memegang bendera adalah Zaid bin Harisah. Ini pentingnya bendera. Mana bendera itu nyuwun saya. Bendera itu simbol dari sebuah komunitas.
Kanjeng Nabi pokoknya engko iki gendera iku sing pertama nyekel Zaid bin Harisah. Kudu dicekel. Kudu dikibarno. Tidak boleh jatuh karena jatuhnya bendera dalam peperangan itu kekalahan. Mulane nyuwun sewu nek ana wong ngomong hormat gendera kok gak oleh gak tau ngaji. Lho saya nyuwun sewu Pak Lurah enten Pak Lurah iki. Kok mane wargane pas 17 Agustus kok ngerek gendera kok mau wonge kerek Pak. Lho saya itu. Kanjeng Nabi ku lek pesen perang Mu'tah, iku gendera kudu dicekel Zaid bin Harisah. Kok umpama Zaid bin Harisah mati meninggal, kudu diganti jenenge Ja'far bin Abi Thalib. Kok umpama Ja'far bin Abi Thalib terbunuh, maka yang mengganti adalah Abdullah bin Rawahah. Lah Kanjeng Nabi tidak meneruskan yang ketiga. Akhirnya pasukan 3.000 disiapkan, wis budal perang, moro-moro Romawi Pak. Romawi sekondang kulo kuncir Pak. Bapak sak kandang utar kacil. Wis luar biasa. 3.000 wong budal moro Romawi Pak. Ngeluruk. Ora kok ngenteni gak ngeluruk Pak, 3.000 musuh rompong. Akhirnya perang. Ternyata yang betul Zaid bin Harisah yang pegang bendera pas perang kena tebas kepala. Sebelum bendera ini jatuh disaut oleh Ja'far bin Abi Thalib sesuai pesan yang Rasulullah. Akhirnya Ja'far mau perang makin sebab bendera ini sampai terjatuh maka kalah Pak. Perang ini simbolnya bendera. Maka pentingnya bendera ini Pak. Maka begitu Zaid bin Harisah meninggal disaut oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far ini pasukan yang belum pernah terjadi seperti ini Pak sepanjang sejarah perangan di dunia. Waktu Ja'far bin Abi Thalib nyekel gendera, sing tangan nyekel gendera, sing kiwa nyekel pedang. Itu saya iso perang. Dan masih mampu mengendalikan kuda. Mengupai jalan. Dan jalan kuda itu tidak sekedar mengatur kayak karnaval gak banter Pak. Ternyata kedua tangannya yang kanan megang bendera kena pedang. Tangan kanannya kena pedang sebelum jatuh di tangan kiri Pak. Jadi sekali kalau pedang dia hanya memegang apa? Karena bendera ini kalau jatuh kalah. Jadi mubeng kok. Lalu ternyata nyuwun sewu tangan kirinya kena pedang. Sebelum jatuh digigit. Jadi sopot. Bendera diubung. Jadi di kuda itu sudah pokoknya langsung karong. Kebetulan pula nyuwun sewu Pak. Begitu saat terakhir kepalanya dipegang, jatuh. Ja'far bin Abi Thalib meninggal. Sesuai pesan Kanjeng Nabi, kalau Ja'far bin Abi Thalib meninggal, maka yang pegang bendera adalah Abdullah bin Rawahah. Akhirnya Abdullah bin Rawahah ini kalau bendera perang. Abdullah bin Rawahah terbunuh juga. Dan pada saat itu Abdullah bin Rawahah meninggal itu pasukan Islam baru 10 orang yang meninggal. Wong kafir sudah 80 orang. Akhirnya begitu Abdullah bin Rawahah meninggal, ada perang zaman biyen ku ora kok rene wonge Pak, dadi isuk perang, sore istirahat. Begini istirahat. Dadi nentuk besok pagi perang lagi. Sebenarnya gitu. Ora kok mau ora waktu, ya pilih wong ndak. Maka ketika Abdullah bin Rawahah meninggal itu wong Islam anu Pak. Napa? Musyawarah. Wis ngene. Sekarang kemarin Kanjeng Nabi pesan hanya 3 orang. Sementara 3-3-nya ini sudah meninggal. Ayo siapa yang memegang bendera? Karena bendera ini kalau tidak dikibarkan kita sudah kalah. Akhirnya ngomong rembukan galak sing wani. Akhirnya ono Khalid bin Walid. Akhirnya semuanya sepakat Khalid bin Walid. Tapi Khalid bin Walid rumangsa. Lha iki lho Pak. Mergo dene rumangsa lagi mlebu Islam, dia tidak mau megang. Mergo apa? Dene rumangsa lagi mlebu Islam. Mergo nek mulane iso rumangsa, aja rumangsa. Lho ini Bapak yang ditanamkan dalam sejarah Islam. Jadi sepakat kabeh pasukan mau memilih Khalid bin Walid sebagai panglima perang yang memegang bendera. Tapi Khalid bin Walid mau gak gelem. Mergo apa? Rumangsa lagi mlebu. Akhirnya sepakat wis gelem gak gelem. Kalau bendera ini tidak dipegang oleh Khalid bin Walid,
maka kita kalah. Akhirnya dengan amat sangat Khalid bin Walid gelem Pak. Subhanallah, muncul kekuatan yang sangat luar biasa. Dia tidak menanamkan kekuatan apapun kecuali menanamkan persaudaraan. Apa yang dikatakan oleh Khalid bin Walid, sekalipun saya baru masuk Islam, dan dia memang terkenal Khalid dimanapun anggota perang Khalid bin Walid melok, tidak pernah kalah. Maka Khalid bin Walid pada saat itu pula dia masih begitu hormat dengan orang-orang yang jauh lebih senior, sekalipun dia adalah orang dunia. Akhirnya perang. Begitu Khalid bin Walid, Masya Allah, belum pernah terjadi. Khalid bin Walid dikupang wong 50. Itu tidak satu pun yang lepas Pak, semuanya terbunuh. Ini Khalid bin, dan dia hanya menggunakan strategi apa? Bukan kekuatan. Pasukan 3.000 ini dibagi 4 Pak. Khalid bin Walid sing 1000 kongkon ngelepas nok senjata nih, gak oleh nanggung pedang Pak. Belum perang orang senjata itu bunuh diri. Tapi Khalid bin Walid tidak, karena merasa persaudaranya itu Pak. Sing 1000 kongkon balik di tempat di mana dia berangkat. Jadi sing 1000 kongkon balik di mana dia berangkat. Tidak boleh membawa pedang. Nganggo apa? Kongkon nggawa pelepah kurma. Jadi perang orang nggawa pedang Pak. Iki wong Islam Pak. Nganggo pelepah kurma. Sing 1000 gak nggawa napa pedang tapi nggawa pelepah. Sing 2000 dibagi. Sing 500 nang ngarep, sing 500 nang mburi, sing 500 nang kanan, sing 500 nang kiri. Iki Khalid bin Walid. Pasukane wong kafir 20.000 Pak di depan. Apa yang dia kerjakan? Sing 1000 sing gak oleh nggawa pedang. Itu kongkon nggawa napa pelepah kurma, kongkon nyawur-nyawur napa padang pasir Pak. Sehingga ketika disahur-sahur otomatis debu ini berterbangan. Ketika debu ini berterbangan, musuh nganggep nek ana kiriman pasukan dari Medina. Masya Allah itu Pak. Ini tekad bukan karena kekuatan fisik yang diandalkan, tapi kekuatan persaudaraan. Jadi saya ini serah oleh nggo pedang kok nyawur-nyawur no pelepah kurma. Blarai kelompok kurma kok mboten kelompok Pak. Jadi blarai napa kurma kok nyawur-nyawur pedang pasir. Wong 1000 ndane Pak. Jadi beletuk mapul-mapul. Anggite wong Romawi ana kiriman pasukan anyar. Bongko kuwi iki. Lah sing 500 nang ngarep niki nuwun sewu Pak. Perangnya dia tidak pakai ting-ting-ting. Tapi hanya sekedar untuk duduk apa ketangkasan berkuda. Sing 500 nang ngarep kok ngeburi. Sing 500 ngeburi kok nang ngarep. Jadi pasukan dihadapi loh, pasukannya kok ganti. Oh mungkin ini betul ada kiriman pasukan tentara yang baru. Jadi sing etan kongkon ngulon, sing ngulon kongkon. Nah sing perang itu kok Khalid bin Walid tok. Sing perang Khalid bin Walid tok. Dikepung wong 50 tidak satu pun 50 yang mengepung, yang selamat dari. Dengan nanti mirsani filmnya Jet Li. Jet Li nek kepung wong 7, ana sing selamat kira-kira. Saking kondane itu hanya film, tapi di dunia Islam pernah terjadi, dan itu sejarah. Dan sejarah kemenangan yang terjadi ketika perang Mekah ini bukan karena kekuatan yang besar, tapi rasa persaudaraan yang sangat dalam, sehingga persaudaraan ini yang menjadikan kuat dan menang umat Islam. Mana sampai akeh kok terima gerubia-gerubik tok, sampai delok air beriak tanda. Makanya menanamkan rasa persaudaraan bukan satu yang mudah Pak Marno. Saya setuju. Makanya sejarah 100 tahun bangkitnya ISHA, berdirinya ISHA, sudah menjadikan satu modal yang sangat untuk bisa merekatkan persaudaraan, sehingga ketika sebuah persaudaraan yang terjalin dengan kekuatannya, kalau yakin, hakul yakin, si jiluru sing senengan tukaran wis gak akan pernah terjiwa Pak. Kalau yakin. Makanya kita tanamkan sesuai dengan apa ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ketika orang mau menanamkan dalam hati, wong yang terbaik adalah orang yang mampu menciptakan manfaat yang lain, pasti saya yakin akan muncul sebuah persaudaraan yang luar biasa. Berapa malih kan sambung itu. Rumangsa iso aja rumangsa apa? Iso rumangsa aja rumangsa. Ini modal dari sebuah persaudaraan. Dan Allah wa iyyakum wallahu yaqdiru ma yuridu. Assalamualaikum.